Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, mengakui anak asuhnya lapar dan termotivasi untuk menghadapi babak Championship Series Liga 1 Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku apa bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, mayoritas pecinta sepak bola Indonesia sekarang sedang membahas bagaimana sensasionalnya penampilan timnas U23 kita di turnamen Piala Asia di bawah asuhan Coach Sintayong. Kita sudah mengetahui hasil semifinal yang dilakoni oleh Indonesia dan memaksa timnas Indonesia untuk memastikan lolos ke Olimpiade Paris lewat jalur playoff menghadapi salah satu negara dari Afrika yang bernama Guinea. Nah, negara tersebut bukan negara remeh-temeh. Kabarnya mereka akan memanggil banyak pemain yang berkarir di luar liga domestik mereka. Tapi di momen ini kita nggak akan terlebih dahulu membahas pertandingan Indonesia U23 menghadapi Guinea di Liga Indonesia kita, di kompetisi domestik. Nggak kalah seru juga. Ya, Persib Bandung, Bali United, Madura United, Borneo FC akan bersaing merebut peringkat ke-1. Di momen ini, salah satu kandidat yang dipopulerkan untuk bisa meraih gelar Liga 1 di babak Championship Series, teman-teman, Persib Bandung sudah memberikan penekanan. Ya, Boyan Hodak, pelatih Persib, ia katakan, secara keseluruhan saya senang dan mereka terlihat lapar. Saya tidak perlu memacunya lagi. Mereka begitu termotivasi untuk menghadapi babak semifinal. Memang dari sisi permainan, Persib Bandung termasuk tim yang kebelakangan ini bisa kita sebut 5-6 pertandingan ke belakang, teman-teman, cukup konsisten ketimbang tim-tim lain dari sisi permainan, dari sisi mesin yang panas. Salah satu pesaing Persib yang kuat, Borneo FC, akhir-akhir kompetisi regular series mulai melamban, mulai mesinnya kurang panas, dan lain sebagainya. Ini pun disoroti oleh banyak pihak dan menarik akhirnya untuk melihat Borneo FC sejauh mana nantinya strategi keputusan untuk lebih mengerem di akhir-akhir kompetisi regular series. Apakah itu sudah tepat? Nanti kita uji di babak Championship Series, teman-teman. Nah, salah satu pemain Persib Bandung yang bernama Ciro Alves, ia musim ini tampil sangat amat sensasional, teman-teman, mengungkapkan beberapa hal mengapa Persib Bandung di bawah asuhan Coach Sintayong, di bawah asuhan Coach Boyan Hodak ini bisa tampil amat berbeda jika kita melihat di musim-musim lalu, teman-teman. Contoh, untuk musim kemarin, di situ terang-terangan Coach Luis Mia menyoroti bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persib. Seolah-olah apa yang diinstruksikan oleh Luis Mia nggak bisa diaplikasikan ataupun belum mampu diterapkan oleh pemain-pemain Persib Bandung. Sehingga merosot banget performa Persib Bandung di bawah asuhan Coach Luis Mia. Akhirnya Coach Luis Mia hengkang, teman-teman. Nah, salah satu yang ditekankan oleh Ciro Alves, bagaimana Persib dan pemain-pemain Persib menuruti apa yang diinstruksikan oleh Boyan Hodak. Nah, secara pendekatan, jika kita compare, sudah berkali-kali juga kita bahas, teman-teman, filosofi yang dimiliki oleh Boyan Hodak, filosofi yang dimiliki oleh Coach Luis Mia itu berbanding terbalik. Coach Luis Mia orientasi harus memang untuk menguasai bola. Di sisi lain, Boyan Hodak bersikap lebih reaktif, nggak memaksa juga untuk ball position, tapi kalau misalnya ada kesempatan ia lakukan, dan nggak memaksa juga bermain dengan negatif, dengan defensif, bermain dengan terbuka juga. Tapi yang membedakan apa yang disampaikan oleh Boyan Hodak kepada pemain-pemain Persib dari sisi taktikal, teman-teman, memang simple dalam tanda petik ya. Itu pun bisa dimultitafsirkan oleh sebagian yang menonton video ini. Kenapa aku katakan simple? Ini bukan kali pertama aku katakan simple, tapi sudah berkali-kali. Pertama, jelas dari sisi permainan tadi sudah. Kemudian yang kedua, dari sikap penyerangan yang dilakukan oleh
Boyan Hodak. Sangat kentara memanfaatkan sektor flank kiri, flank kanan. Di kiri ada Ciro Alves, udah harga mati itu tempatnya. Dan Ciro Alves pun sangat menggila dari sisi kualitatifnya, dari sisi satu lawan satunya. Dari sektor kanan, Febri Haryadi terus mendapatkan kesempatan. Meskipun di posisi Febri Haryadi inilah menjadi titik minus lemahnya Persib Bandung dari sisi attacking, aku rasa. Kenapa? Karena banyak sekali peluang-peluang yang didapatkan oleh Febri Haryadi, bahkan sudah kosong nih gawang, tidak bisa dikonversi untuk menjadi gol. Namun secara substansi, attacking, nilai penyerangan yang dimiliki oleh Persib Bandung ini sudah jelas. Kemudian yang ketiga, didukung oleh pemain-pemain asing yang sangat prima. Di sektor belakang teman-teman, ada Alberto Rodriguez, kemudian ada Nick Weavers. Kemudian di sektor lini depan ada David da Silva, kemudian ada Stefano Beltrame, serta Ciro Alves. Jadi pemain-pemain yang dimiliki oleh Persib Bandung, khususnya pemain asing, dengan tipikal permainan kualitatif, filosofi yang dimiliki oleh Boyan Hodak ini sangat-sangat pas. Nah, di samping itu, kita juga harus mengakui di era sepak bola modern sekarang, perkembangan taktikal sangat-sangat pesat, sangat-sangat penting. Dan salah satu itulah nantinya yang akan membedakan bagaimana tim-tim Liga Indonesia kita tampil di kompetisi di level Asia. Ya, beberapa tahun terakhir teman-teman, tim-tim kita ketika menghadapi taktik-taktik yang sudah berkembang di level kawasan Asia, akhirnya sulit klub-klub yang mewakili Liga Indonesia untuk menghadapi klub dari negara lain. Dari situ yang akan membedakan. Oke, kalau kita bicara di kompetisi domestik mungkin gacor. Garis bawah ya, aku bukan katakan taktiknya Boyan Hodak, taktiknya Persib monoton ataupun seperti itu-itu aja. Namun itu ciri khas dari Boyan Hodak. Kita harus mengapresiasi. Ya, apa yang aku sampaikan ini bargaining point yang ingin sebenarnya direalisasikan oleh Luis Mia beberapa waktu yang lalu. Kan ia tekankan, dia bahas secara general ya teman-teman, dia ambil contoh pemain sepak bola Indonesia, timnas Indonesia. Dia nggak mention Persib Bandung. Kalau misalnya timnas Indonesia mau berkembang seperti negara Eropa, sepak bola Indonesia mau berkembang seperti negara Spanyol, pemahaman taktik di atas lapangan menjadi salah satu urgensi yang harus dipatuhi, harus ditingkatkan oleh pemain-pemain kita. Nah, di level kompetisi domestik, sekali lagi, ini seperti anekdot jadinya teman-teman. Sepak bola Indonesia kita disebut nggak pakai taktik lah. Sepak bola Indonesia kita disebut masih mengandalkan individual lah. Sepak bola kita masih mengandalkan kebanyakan lari lah. Sepak bola kita masih banyak mengandalkan long ball lah. Tapi gimana menurut teman-teman soal anekdot tersebut? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Pendekatan taktik kita apakah sudah berkembang? Nah, masuk ke dalam konteks Boyan Hodak ini, salah satu yang akhirnya bisa kita lihat bagaimana di akhir kompetisi regular series Liga 1 Indonesia, nggak ada drama yang terjadi di tubuh Persib Bandung. Baik itu pemain Persib mengakui sulit untuk mencerna taktik yang dipakai oleh Boyan Hodak, malah sebaliknya mengerti dan simple disampaikan oleh beberapa pemain Persib. Dan di sisi lain, Boyan Hodak sosoknya teman-teman, ya banyak kita lihat bagaimana ketegasan yang dimunculkan oleh Boyan Hodak. Tapi di level ini Boyan Hodak mampu merangkul, mampu mengelola suasana ruang ganti yang dimiliki oleh Persib Bandung. Tak mudah teman-teman. Ada sebelumnya drama terjadi sedikit di Persib Bandung dan mempengaruhi Persib Bandung dari sisi efektivitas. Di saat David da Silva bersama Persib Bandung, ya ada sedikit hal yang harus cepat diselesaikan. Dan ketika David da Silva gabung ke Persib Bandung, di situ sosok Boyan Hodak salah satu sosok yang penting untuk bisa mengkonsolidasikan, membuat pemain-pemain Persib lainnya tak terganggu. Dan di situ David da Silva pun langsung tancap gas lagi, menciptakan gol, dan pemain-pemain Persib lainnya mampu membantu David da Silva untuk terus berkembang di atas lapangan. Secara kolektivitas sangat oke, dan secara permainan apa yang ditampilkan oleh Persib Bandung ketika full tim teman-teman memang sangat membahayakan, khususnya counter attack. Ini gila sih, beberapa kali sentuhan, beberapa kali touch langsung bisa
menuju ke jantung defensif dari pertahanan lawan. Di samping kehebatan Persib Bandung yang sudah kita sebutkan tadi, ada salah satu sisi yang harus diperhatikan Persib Bandung untuk khususnya di musim depan. Bagaimana kedalaman yang dimiliki oleh Persib Bandung ketika Ciro, David, Beltrame tidak tampil, ataupun pemain-pemain yang inti teman-teman, mempengaruhi banget dari sisi permainan. Nah, ini kan kita bicara Persib Bandung bukan hanya untuk kompetisi domestik. Kalau misalnya mereka bisa berbicara banyak di kompetisi domestik, kan ujungnya nanti berlaga di level Asia. Di level Asia, dengan squad sekarang ini, aku rasa udah oke juga. Tapi, kalau misalnya mau berbicara lebih banyak, tentu kedalaman itu, ketebalan itu, harus bisa dipenuhi ataupun dicapai oleh manajemen Persib Bandung. Ya, itulah dia soal Persib Bandung, teman-teman. Dengan permainan yang simple, dengan tidak begitu banyak hal-hal yang akhirnya membuat pemain Persib bingung soal taktikal, teman-teman, itu memberikan rasa yang berbeda terhadap permainan Persib Bandung di atas lapangan. Aku pun bukan katakan akhirnya Luis Mia dengan segala taktikalnya membuat pemain Persib ribet, tapi itulah tergantung ya bagaimana dan secepat apa dan ya serileks apa pemain-pemain ketika pelatih memberikan instruksi. Kalau misalnya pemain sudah mengerti dengan cepat, simple rasanya, langsung nangkap tuh. Tapi kalau misalnya udah ribet, ini, itu, bermain kombinasi, 1-2 sentuhan, ciptakan superioritas, kemudian ciptakan overload, bermain sebagai inverted fullback, dan lain sebagainya. Kadang itu kan membuat pemain pun kadang bingung ya. Dan ya, komunikasi ataupun delivery dari seorang pelatih itu pun sangat penting, teman-teman. Nah, mungkin pemain Persib ngerti juga apa yang disampaikan oleh Luis Mia soal tactical. Tapi mungkin delivery-nya nggak begitu, mungkin ya, nggak begitu bisa dicerna dengan cepat. Nah, seperti itulah dia. Ya, kita lihat bagaimana nasib Persib Bandung di Liga 1 Indonesia babak Championship Series. Coba, menurut teman-teman siapa yang akan menjadi kampiun? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.